Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anas Marfanizar, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih dalam mata kuliah tentang geometri analitik, di mana lingkup pembahasannya meliputi dimensi 2 dan juga dimensi 3. Bagaimana selengkapnya? Simak baik-baik video berikut ini. Oke, kita awali pertemuan kita yang kesekian ini dengan membahas bab 4, yaitu tentang tempat dan kedudukan, gitu ya. Sebelum membahas tentang tempat dan kedudukan lebih jauh, kita harus mempelajari terlebih dahulu apa sih definisi dari tempat dan kedudukan itu, atau tempat kedudukan. Jadi begini, tempat kedudukan adalah himpunan titik-titik yang punya syarat tertentu. Sebenarnya untuk materi ini mencari tempat kedudukan dari suatu fenomena atau suatu masalah yang diberikan itu diperlukan daya nalar yang baik, karena kita harus melihat apa-apa saja yang diberikan dan membuat strateginya, bagaimana menyusun strategi, mengambil tindakan tentang memecahkan masalah yang diberikan. Apakah harus menggunakan cara A, apakah harus menggunakan cara B, itu sebenarnya umum, nggak ada aturan yang jelas. Tapi di sini kita akan mempermudah dengan menjabarkannya menjadi 3 cara untuk menentukan tempat kedudukan, gitu ya. Sebenarnya umum, terserah kalian mau menggunakan cara apapun, ya. Soalnya di soal itu pasti dikasihkan persyaratan-persyaratan tertentu. Kita akan bahas nanti. Tapi di sini, di buku ini, kita akan mengkerucutkan agar lebih mudah. Jadi kalau ada soal yang menanyakan tentang tempat kedudukan suatu garis atau titik-titik, kayak gitu ya, kumpulan titik-titik, itu kita bisa melihat dari 3 cara. 3 cara itu apa saja? Mari kita kocek, kita kupas satu-satu, gitu ya. Yang pertama, menjalankan titik. Menjalankan titik ini langkah-langkahnya ada 3. Ini langkah-langkahnya kalau mau menggunakan cara yang pertama, yaitu menjalankan titik. Cara menjalankan titik itu gimana? Pertama, ambil sembarang titik X0 dan Y0 yang memenuhi. Artinya nanti pasti di soal itu diberikan suatu kondisi tertentu. Jadi kita ambil dulu sembarang titik dan kita misalkan X0 dan Y0 dan memenuhi syarat yang diberikan pada soal. Langkah yang kedua adalah mencari keterkaitan atau hubungan antara X0 yang ini dan Y0 yang ini. Yang ketiga adalah jalankan X0, Y0. X0 dan Y0-nya itu dijalankan. Dengan kata lain, ya, dengan kata lain X0-nya diganti X dan Y0-nya diganti Y. Itu maksudnya dijalankan. Mungkin masih ngambang ya mengenai apa sih maksudnya. Coba kita lihat di sini, di contohnya. Jadi gini, kalau misalkan ada soal, tentukan tempat kedudukan titik. Nah ini ya, tentukan tempat kedudukan titik yang berjarak sama dari titik P 4,3 dan titik Q 2,1. Jadi ada 2 koordinat titik. Yang pertama titik P 4,3 dan titik Q 2,1. Kita disuruh menentukan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap 2 titik ini. Ya, logikanya gini gampangnya ya. Kalau misalnya di sini ada titik P, ini di sini ada titik Q. P-nya di sini, Q-nya di sini misalkan. Berarti kita disuruh menentukan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap P dan Q. Di sini misalnya, dengan syarat ini dan ini itu sama. Di sini misalnya boleh, dengan syarat ini dan ini itu panjangnya sama. Di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, dan seterusnya, kayak gitu. Nah, kita disuruh menentukan tempat kedudukan titik-titiknya. Gimana caranya? Kita bisa menggunakan cara menjalankan titik ini. Mari kita jalankan langkah-langkah yang ada 1, 2, 3 ini dengan baik. Yang pertama, ambil sembarang titik gitu ya. Anggaplah saya di sini ngambil titik ini ya, ngambil satu titik ini T gitu ya. Saya ambil satu titik, terserah pokoknya T gitu ya, yang memenuhi. Berarti ketika saya ambil titik T, ambil T berapa ya? Anggaplah xt, yt gitu ya. Xt, yt. Nah, kayak gini. Sudah ya. Dan ini memenuhi, yang memenuhi soalnya ya. Jadi memenuhi persamaan. Artinya kalau dia memenuhi persamaan, PT ya, PT itu sama dengan QT. Ya enggak? Maka cari hubungan. Karena dia memenuhi, ini kita masuk ke tahap yang kedua. Karena dia memenuhi titik T ini memenuhi kondisi yang diberikan pada soal, cari keterhubungannya. Karena memenuhi berarti jarak PT dan QT itu sama. Ya sudah, kamu tuliskan di sini PT sama dengan QT. Nah, kayak gini. Ya. Nah, selanjutnya kita jalankan, sudah selesai.
Yang dimaksud saya jalankan itu bukan jalankan yang ada di sini ya, tapi yang ini yang akan kita pecah-pecah terlebih dahulu. Jadi PT sama dengan QT. PT itu kan jarak toh, jarak 2 titik. Ya, kemarin kita sudah berbicara gimana cara mencari jarak 2 titik. Kalau mencari jarak antara P dan T ya sudah akar kan gitu. Akar XT dikurangi P kan gitu. XP dikuadratkan gini ya, ditambah YT dikurangi YP dikuadratkan. Nah, ini adalah PT. Ini adalah rumus untuk mencari PT. Ya sudah, XT dikurangi XP kuadrat ditambah YT dikurangi YP kuadrat kemudian diakar. Selesai. Itu caranya. Kalau lupa kalian buka-buka lagi tuh bukunya. Begitu juga untuk yang QT. QT berarti ya udah akar XQ boleh atau XT, maaf kok XQ. Tapi terserah kalian bolak-balik. Pak, saya mau yang di depan itu XQ. Yang ini juga, Pak, saya mau yang di depan itu XP, yang di belakang XT. Boleh, boleh, terserah kalian. Gitu ya. Di sini XQ kuadrat, jangan lupa. Di sini YT min YQ kuadrat juga jangan lupa. Nah, seperti ini. Gini ya. Terserah, sekali lagi kalian mau menuliskan di sini XQ dulu baru XT atau XT dikurangi XQ, terserah sama saja. Atau intinya dikuadratkan. Kayak gitu. Nah, sekarang kita sudah punya persamaan ini. Sekarang kita masukkan. Kita masukkan variabel-variabel yang diketahui pada soal. Seperti ini. Ini kan XP, ini YP, ini XQ, ini YQ. Kita masukkan. Nah, kayak gini. XT min XP. XP-nya kan 4 ya. XP-nya 4 kayak gini. Ini XP. Ditambah YT dikurangi YP. YP-nya 3. Kayak gini. Kemudian yang ini juga kita masukkan. XT dikurangi XQ 2 kuadrat ditambah YT dikurangi YQ. YQ-nya 1 kuadrat. Selesai. Sekarang kedua ruas itu sama-sama ada akar. Akarnya dihilangkan. Berarti tinggal XT min 4 kuadrat ditambah YT min 3 kuadrat. Di sini juga XT min 2 kuadrat ditambah YT min 1 kuadrat. Jadi seperti ini. Sekarang kita kuadratkan nih. Semua yang punya kuadrat kita kuadratkan. Jadinya gimana? Kalau yang ini berarti XT kuadrat min 8XT gini ya, plus 16. Bisa ya? XT dikuadratkan XT kuadrat 2 kali min 4 min 8 min 8 kali XT min 8XT min 4 dikuadratkan 16 kayak gitu ya. Yang ini YT atau kita pakai huruf besar, jangan pakai huruf kecil karena yang ini kan huruf besar. YT kuadrat min 6YT ditambah 9 kayak gini. Yang ini itu juga ikut dikuadratkan. Yang ini juga ikut dikuadratkan berarti XT kuadrat min 4XT kayak gini ditambah 4 ditambah YT kuadrat min ya min 2YT ditambah 1 kayak gini. Sudah? Nah, sekarang kita lihat dulu apakah mungkin ada yang variabelnya sama XT dengan XT kuadrat maksud saya ya. Berarti ini bisa dicoret dengan ini ya enggak? YT kuadrat ini juga bisa dicoret dengan ini. Gitu kan? Nah, sekarang kita pindah ruasnya ke sini semua, ke kanan semua. Ya. Min 8XT pindah ke kanan. Kayak gitu. Ini 16 pindah ke kanan. Semuanya pindah ke kanan nih intinya. Berarti yang di ruas kiri tinggal 0. Yang di sini min 4XT yang ini ya. Kemudian ininya pindah ke sini jadi plus 8XT. Oke, kemudian selanjutnya, ini ada min 2YT, ada min 2YT. Nah kayak gini. Di sini ada min 6YT, min 6YT pindah ruas jadi plus 6YT kayak gini. Di sini ada 4, kita tulis 4. Di sini ada 16 pindah ruas jadi min 16, gitu ya. Kemudian di sini ada 1 kita tulis 1, di sini ada 9 pindah ruas jadi min 9. Sudah, sekarang kita jumlahkan suku-suku yang sejenis. Min 4XT dengan 8XT. Berarti tinggal 4XT kan gitu. 4XT. Kayak gini ya.
Nah, sekarang min 2YT dengan 6YT dijumlah sama 4YT. Loh, sekarang ini 4 dikurangi 16 ditambah 1 dikurangi 9. 4 tambah 1 itu 8. Kan gitu. Ya, 4 tambah 1 itu 5. 5 dikurangi 9 min 4. Min 4 sama min 16. Berarti min 20. Kan gitu ya, min 20. Selesai kayak gini. Ini sama dengan apa, Pak? Sama dengan 0. Pak, boleh Pak, kedua ruas sama-sama tak bagi dengan 4? Boleh. Dibagi 4, 0 dibagi berapapun hasilnya tetap 0, kan gitu. Ini dibagi 4, berarti XT ditambah YT dikurangi bagi 4, 5. Kan gitu. Sudah. Dan langkah yang terakhir adalah jalankan X0, Y0. Kata jalankan, kalau di sini kan kita pakai X0, Y0, di sini kita pakai XT, YT. Kata jalankan X0, Y0 itu berarti mengganti. XT dan YT itu menjadi X dan Y gitu aja. Berarti kita sudah punya persamaan 0 sama dengan X ditambah Y dikurangi 5. Selesai. Gitu ya, selesai. Berarti ini adalah tempat kedudukan titik yang dimaksud pada contoh 1 tersebut. Jadi kalau misalnya titik-titik yang jaraknya sama dari P dan Q, berarti kan garis lurus toh sebenarnya. Garis lurus gini kan sebenarnya. Ya, jadi ini garis lurus itu kan persamaan linear, ya sudah kayak gini. Jadi ini persamaannya. Dari tempat kedudukan yang dimaksud itu ini. Gitu. Itu cara yang pertama. Gitu ya. Itu cara yang pertama. Sekarang saya lanjutkan di cara yang kedua. Tuh, dengan menjalankan titik. Ada cara lain, namanya cara parameter. Ya, namanya cara parameter. Caranya gimana? Cara parameter itu sama, awalnya ada 3 langkah, tetapi langkah-langkahnya itu berbeda. Yang pertama adalah ambil parameter. Ambil parameter di sini, parameter itu apa, Pak? Penentu persamaan. Ya, penentu persamaan. Tergantung apa yang diberikan di soal, bisa berupa gradien nanti, sudut dan lain-lain sebagainya. Tergantung ya, penentu persamaan. Biasanya berupa gradien. Tapi bisa yang lainnya. Seperti yang tadi itu kalau penentu persamaannya ya PT sampai dengan QT itu tadi. Gitu, itu parameternya. Kemudian cari hubungan variabel atau parameter, sama ya, cari hubungan kayak gitu ya, cari hubungan. Kemudian di langkah ketiga adalah mengeliminasi parameter. Jadi kayak gitu. Itu langkah-langkahnya. Nah, sekarang contohnya seperti apa? Mari kita saksikan di contoh yang kedua. Oke, jadi ini contohnya. Contohnya adalah tentukan tempat kedudukan titik P sehingga besar sudut antara APB, sudut APB atau APB itu 90 derajat. Jadi kita harus menentukan titik-titik. Ini salah satu titiknya, ini salah 2 titiknya. Nah, jadi ini salah 2 dari titiknya. Jadi kita bisa menentukan titiknya itu di sini, di sini, di sini, selama kalau misalnya ditarik antara titik A, P dan juga B itu tegak lurus atau 90 derajat. Gitu ya. Nah, jadi kita ada beberapa titik ini. Pokoknya kita disuruh menentukan tempat kedudukan titik, di mana ketika kita meletakkan satu titik dan itu adalah titik P, maka sudut yang dibentuk antara A, titik tersebut atau titik P dan juga B itu 90 derajat atau siku-siku. Nah, kita disuruh mencari tempat kedudukan titiknya. Nah, sekarang kita gunakan cara yang kedua, yaitu menggunakan parameter. Gitu ya. Misalnya diketahui di sini koordinat dari titik A, ya, ini diketahui di soal nih. Koordinat dari titik A itu min A, 0. Koordinat dari titik B, ya, A, 0. Nah, kalian disuruh menentukan tempat kedudukan titik P ini sehingga sudutnya 90 derajat. Gitu. Gimana caranya? Pertama, kita harus analisis terlebih dahulu, analisis kecil-kecilan lah. Ya, sebenarnya AB itu kita anggap sebagai suatu sumbu X. Kan kayak gitu biar lebih mudah. Sumbu X-nya itu apa? Segmen garis AB. Nah, segmen garis kayak gini ya. Atau kalau misalnya kamu pakai sumbu, ini boleh diperbesar, berarti bukan segmen, tapi garis. Gitu aja. Gitu ya. Nah, sekarang kalau kita berbicara segmen, ya, kalau kita berbicara segmen, AB itu berapa panjangnya? AB itu berapa? A ke B. Y-nya itu sama-sama 0, Pak. Berarti jaraknya kan dari min A ke A. Iya, min A ke A itu berapa? Pasti 2A. Kan gitu kan?
Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa pakai cara yang kuadrat-kuadrat tadi itu boleh. Ya, atau mudahnya kan gini. Min A, ini A. Tengah-tengahnya berapa? 0. Gitu kan? 0 sampai ke min A itu jaraknya berapa? Jarak nggak ada yang positif. Jarak nggak ada yang negatif. Berarti 0 ke min A itu A, 0 ke A itu A. A ditambah A, berarti 2A. Selesai. Gitu ya. Ini analisis kecil-kecilan. Sekarang kita masuk ke langkah yang pertama. Langkah yang pertama yaitu mengambil satu parameter, gitu ya. Sekarang kita ambil saja AP, gitu ya. Segmen AP. Segmen AP. Kita cari segmen AP. Entah itu AP yang kamu maksud ini atau ini, terserah ya. Kok AB? AP maksud saya. Nah, gini. Nah, sekarang kita akan buat suatu persamaan garisnya. AP, ya. Entah itu yang ini atau yang ini. Pokoknya kita mau membuat persamaan garisnya. Gimana cara membuat persamaan garis dengan titik-titik yang diketahui? Atau kalau nggak diketahui titik, ini itu seenggaknya diketahui gradien kan gitu. Kemiringan. Ya, pakai kemiringan boleh. Satu titik dan gradien yang diketahui. Berarti kan ada rumus yang gini tuh. Yang tak tulis ini ya, tak tulis ini rumusnya. Ini anggap kertas kerja. Kan ada tuh rumus yang gini. Y min Y0 sama dengan M kali X min X0. Nah, ada yang kayak gini kan? Ya, ini untuk membuat suatu persamaan garis di mana yang diketahui adalah titik X0 dan Y0, X0 dan Y0 dan gradiennya. Sama, kita akan menggunakan cara yang ini. Berarti Y, karena AP yang akan kita gunakan, Y0-nya yang mana? 0. Yang ini, ya nggak? Kan A kan ya? Y0-nya adalah 0. Y min 0 kayak gini, sama dengan gradiennya. Gradien dari garis apa? Gradien dari garis AP, Pak, pasti. Kan kita yang mau cari adalah garis AP, ya. MAP, kayak gitu ya. Kemudian dikalikan X, min X0. X0-nya berapa? Min A. Gitu loh. Min ketemu min apa? Min ketemu min, jadinya plus A. Loh, kayak gini. Gitu ya. Mudah sekali saya kira. Jadi di sini kita punya Y sama dengan MAP, X ditambah A. Nah, kayak gitu. Dan di sini MAP inilah yang dinamakan dengan parameter. Nah, kayak gitu. Jadi penentu persamaan. Jadi tergantung gradiennya itu berapa, kan gitu. Yang menjadi penentu persamaannya. Nah, kalau kita balik nih, MAP-nya sendirian, maka kita punya MAP itu sama dengan Y dibagi X plus A. Nah, kan gini, X plus A-nya pindah ruas gitu aja. Mudah ya? Nah, sekarang kita masuk ke langkah yang kedua. Kayak gini. Nah, langkah yang kedua ini, kalau tadi mencari hubungan variabel antara X, Y, dan juga parameter. Kita lihat, AP itu kan tegak lurus dengan BP. Entah kamu pakai AP yang ini atau BP atau AP yang ini. Yang jelas, saya tulis di sini ya, AP atau BP tegak lurus dengan AP. Kan gini. Arti dari kata tegak lurus itu apa? Maka gradien garis BP itu pasti sama dengan negatif gradien dari garis AP, kan gitu. Kalau tegak lurus, kalau sejajar sama dengan. Gitu kan? Karena di sini tegak lurus berarti MBP sama dengan negatif 1/MAP. Gitu ya. Dan sekarang kita akan buat juga persamaan garis BP. Kalau ini kan tadi kita buat persamaan garis AP. Sekarang kita buat persamaan garis BP. Persamaan garis BP berarti pakai yang ini ya. Y min 0, Y0-nya sama. Gradiennya kan MBP gitu ya, MBP. Dikalikan X min A. Ya, gini ya. Nah, sekarang kita punya bahwasanya MBP itu sama dengan negatif 1/MAP. Berarti di sini MBP-nya tak ganti yang ini. Negatif 1/MAP. Nah, gini. Dikalikan X min A. Sudah? Kalau sudah seperti ini, kita sudah punya persamaan 2. Atau bolehlah kita lanjut sedikit. Ketika kita mau mencari MAP-nya, nah kayak gini MAP, maka ininya pindah ruas. Jadi min 1/Y kan gitu. X min A. Anggaplah ini persamaan 3, yang ini persamaan mana ini persamaan 1. Oke.
Sudah? Sudah ya? Nah, sekarang kita sudah punya persamaan 1 dan persamaan 2 yang sama-sama merupakan persamaan dari gradien AP. Ini MAP, ini MAP. Logikanya kan harus sama nih. Ya enggak? Logikanya harus sama. Nah, dari situ kita harus mengeliminir atau mengeliminasi parameter MAP dan MAP. Kita eliminasi. Boleh kalian pakai substitusi, boleh Pak, boleh, terserah kalian. Yang jelas adalah mengeliminir salah satunya. MAP sama MAP sama ya, jadi kita buat persamaan Y sama dengan X plus A yang atas sama dengan yang bawah min 1 per Y kalikan X min A. Oke? Nggak ada masalah ya. Y nya pindah ruas. Oke? Y nya pindah ruas. Sekali lagi Y nya pindah ruas. Kalau Y nya pindah ruas berarti Y nya kuadrat. Kan gini, di sini min nya tetap, di sini ada X plus A dikalikan X min A. Kan gini ya. Min-nya itu dari sini, X plus A-nya itu yang ini pindah ruas, pembagian jadi perkalian. Oh maaf, nggak kelihatan. Sekali lagi, min-nya itu ke sini, Y-nya itu pindah ke sini jadi Y kuadrat. X plus A-nya pindah ke sini jadi perkalian. X min A-nya tetap, X plus A tetap. Dari sini ya, X min A-nya tetap. Negatifnya tetap. Oke, kalau sudah, mari kita kalikan. Y kuadrat sama dengan negatifnya tetap dulu dah. Kita kalikan dulu ini, dikalikan silang. X kali X kuadrat, X kali min AX, A kali X plus AX, A kali min A kuadrat. Kan gini, ininya coret karena hilang. Berarti kita punya Y kuadrat sama dengan negatif X kuadrat min A kuadrat. Oke? Oke ya, sampai sini ya. Nah, sekarang di sini kita keluarkan jadi min X kuadrat plus A kuadrat. Kurunya kita hilangkan. Sudah? X kuadratnya pindah ruas ke sana. Jadi di sini ada X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan A kuadrat. Nah, inilah tempat kedudukan garis yang dimaksud. Pak, saya kok nggak asing ya dengan persamaan ini? Iya, persamaan ini itu adalah persamaan lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jarinya A. Loh Pak, berarti sebenarnya itu adalah membentuk titik lingkaran ya? Iya, sebenarnya itu membentuk titik lingkaran nantinya. Saking nggak bagus ini gambar saya ya. Jadi titik-titik di sini gini ya. Ini ke sini dihubungkan ke sini pasti siku-siku. Ini ke sini dihubungkan ke sini pasti siku-siku. Dan jadi ya kumpulan titik-titik yang ada itu nanti membentuk suatu lingkaran. Gitu Mas, gitu Mbak. Ya. Jadi seperti itu. Itu untuk contoh yang kedua tentang mencari tempat kedudukan titik menggunakan parameter. Oke, jadi cara yang ketiga adalah menggabungkan nih, gabungan antara menjalankan titik dan menggunakan parameter. Nggak ada langkah-langkah yang dituliskan di sini karena jadi satu langkah tuh, satu langkah yang general. Jadi tetap harus menggunakan penalaran tentunya, gitu ya. Jadi nggak ada langkah-langkah yang pasti seperti di dua langkah sebelumnya. Oke, kita langsung aja pada contoh soal. Jadi gini, tentukan tempat kedudukan titik tengah. Jadi kita harus menentukan titik tengah tali busur yang sejajar garis YAX. Anggaplah di sini ada garis Y sama dengan AX gitu ya. Jika diketahui lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan A. Jadi ini lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan A. Dianggap lingkaran ya, dianggap lingkaran sekali lagi. Jadi kita harus menentukan titik tengah dari tali busur yang dibuat, di mana tali busur itu tentunya namanya tali busur ada pada lingkaran, gitu kan ya. Tapi tali busurnya harus sejajar dengan Y sama dengan AX. Jadi di sini saya buat tali busur ini sejajar kan ya, tali busur ini sejajar, tali busur ini sejajar, tali busur ini sejajar. Setelah saya buat tali busur yang banyak, kita cari titik tengahnya. Nah, yang kita cari nanti adalah tempat kedudukan titik tengah tali busur itu. Itu maksudnya soal. Gimana caranya? Pertama kita harus menentukan dulu. Kita pakai konsep garis sejajar. Di sini kan ada kata-kata sejajar. Ya, kalau yang ini itu Y sama dengan AX, maka garis tali busur atau tali busur gitu aja ya. Garis tali busur itu pasti memiliki persamaan Y sama dengan AX plus N. Coba kalian pikirkan dulu, bisa di-post dulu videonya, kemudian dipikirkan, kenapa kok bisa Y sama dengan AX plus N? Iya Pak, jawabannya nih ya, iya Pak,
Karena di sini kan diketahui bahwasanya garis ini dan garis tali busur yang dibuat itu sejajar dengan garis yang Y sama dengan AX. Maka yang dinamakan sejajar gradiennya itu harus sama-sama A, gitu kan? Sehingga yang membedakan selanjutnya apa? Ya tinggal N-nya saja yang membedakan. Gitu. Jadi di sini N-nya itu adalah parameter. Jadi N-nya parameter. Gitu. Oke ya? Sekarang kita baru masuk ke bagian intinya. Kita tahu bahwasanya garis Y sama dengan AX plus N. Berarti tali busur nih ya, tali busur. Terserah kamu mau menentukan ini misalnya ini ya, atau ini dah. Y sama dengan AX plus N misalnya itu yang ini. N-nya 3 misalnya atau dan sebagainya. Itu tentunya memotong lingkaran di 2 titik kan gitu. Semua tali busur itu memotong lingkaran di 2 titik. Kalau garis singgung itu memotong lingkaran di 1 titik. Kalau tali busur pasti 2 titik. Gitu ya. Jadi Y sama dengan AX plus N itu memotong lingkaran di 2 titik. Nah, kayak gini. Oke? Aman ya? Saya kira masih aman. Sekarang, kalau misalnya memotong lingkaran di 2 titik, kita mau mencari apa, Pak? Titik potongnya itu pada lingkaran itu di mana? Gitu loh. Kan kita punya persamaan lingkaran itu diketahui di soal X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan A kuadrat. Kan gini. Nah, kita mau mencari titik potong antara lingkaran ini dengan garis tali busur yang ini. Ya sudah, kita substitusi aja, Pak. Boleh. X kuadrat sama ditambah Y kuadrat. Y-nya diganti ini. Berarti AX plus N kuadrat sama dengan A kuadrat. Loh, kayak gini kan? Jadi di sini kita dapat X kuadrat ditambah A kuadrat X kuadrat ditambah 2A XN, bolehlah, atau A NX boleh kan, perkalian, terserah. Ditambah N kuadrat, kayak gini. Sama dengan A kuadrat. Nah, gini kan? Ya. Nah, ini. Kemudian kita bisa memindah ruas kanannya jadi X kuadrat ditambah A kuadrat X kuadrat. X-nya ini tak taruh belakang aja ya, 2ANX kayak gitu. Ditambah N kuadrat min A kuadrat sama dengan 0. Nah, ini kan sudah kayak persamaan kuadrat biasa nih. X kuadrat ditambah sesuatu X kuadrat kan gitu. Ini sama ini kita bisa menyederhanakan. Jadinya gimana? 1 ditambah A kuadrat X kuadrat. Kan bisa. 1 kali X kuadrat A kuadrat kali X kuadrat A kuadrat X kuadrat. Yang ini tetap sendirian, 2AN tak kasih kurung dah X ditambah yang ini N kuadrat min A kuadrat. Selesai toh, sama dengan A. Kalau di persamaan kuadrat kita bisa menyebutnya AX kuadrat plus BX plus C gitu ya. Berarti A nya itu 1 plus A kuadrat, B nya itu 2AN, dan C nya adalah N kuadrat min A kuadrat. Itu kalau kita hubungkan dengan persamaan kuadrat. Dan di sini yang kita cari adalah X1 dan X2, akar-akarnya kan gitu. Kalau di sekolah menengah itu kan gitu, ada persamaan kuadrat, kita cari X1-nya berapa, X2-nya berapa. Dan X1 dan X2 itu adalah titik potong antara garis tali busur dengan lingkaran. Gitu ya. Dan tentunya titik potong itu koordinat X-nya, absis X-nya, gitu ya. Oke, sekarang kita sudah punya persamaan, anggaplah ini persamaan 1. Ya, ini persamaan 1. Sudah? Nah, selanjutnya kita misalkan di sini kita misalkan kelihatan misal ada T xt, yt. Apa itu, Pak? T itu, Pak? T itu adalah titik tengahnya, misalnya titik tengah tali busur. Oh, ini ya tadi yang saya bahas. Misalnya T itu titik tengahnya, artinya ini dan ini itu panjangnya sama. Namanya aja udah titik tengah. Oke ya? Jadi titik tengah tali busur. Artinya apa? Kalau ini adalah titik tengah tali busur, gini ya, tak tulis TB biar cepat. Titik tengah tali busur, maka dia memenuhi persamaan apa? Tali busurnya kan ini. Ya, berarti dia pasti memenuhi Y sama dengan YT, maksud saya. YT sama dengan A kali XT ditambah N. Kan gitu.
Ya, kan gini, persamaan garisnya itu kan ini, persamaan tali busur. Sedangkan T itu ada di tengah-tengahnya. Ada pada garis ini kan, ada pada tali busur. Maka pasti T ini memenuhi persamaan garisnya ini, kan gitu. Makanya ketika T-nya itu koordinatnya saya masukkan ke sini, pasti sama dengan, sesuai. Ketika saya masukkan Y itu tak ganti YT. X itu tak ganti XT. Jadi saya punya YT sama dengan AXT ditambah N. Kayak gitu. Dan itu tak kasih nama persamaan 2. Sudah ya. Sedangkan XT-nya gimana? XT-nya kan kita bisa cari dari X1 ditambah X2 dibagi 2, kan gitu kan? X1 dan X2-nya itu dari mana, Pak? Ini. Ketika kita sudah mencari akar-akar dari persamaan ini, kita ketemu X1 dan X2. Kebetulan saja di sini A-nya itu kan tidak berupa angka yang diberikan. A-nya tidak berupa angka, N-nya juga tidak berupa angka, tapi nantinya kan berupa angka. Makanya di sini kita misalkan aja akar-akarnya adalah X1 dan X2. Gitu ya, akar-akarnya adalah X1 dan X2. Loh Pak, kenapa kok X1 plus X2 bagi 2 untuk mencari T? T itu kan titik tengah, XT itu kan T-nya titik tengah. Ya sudah, titik tengahnya bisa dari X1 ditambah X2 dibagi 2. Pasti ada di tengah-tengahnya, kan gitu. Makanya di sini X1 ditambah X2 dibagi 2. Kayak gitu ya. Oke, yang ini tak kasih nama persamaan 3, biar gampang. Sudah? Sekarang, kalau misalnya kita mencari X1 ditambah X2, pada dasarnya, sebenarnya, ini kertas kerja lagi ya, kertas kerja, X1, kalau kita berbicara di persamaan kuadrat, di bangku SMA, itu kan ada rumus X1 ditambah X2, itu sama dengan negatif B per A, gitu kan? Ya, negatif B per A. Sekarang yang ini kan A, ini B, ini C. Negatif B itu kan yang ini. Min 2AN. Kan gini. A-nya yang ini 1 plus A kuadrat. Selesai. Oke? Jadi kita teruskan di sini. Yang ini tak ganti ke sini ya. X1 plus X2-nya itu pakai yang ini. X1 plus X2 kita gunakan yang ini. Maka di sini kita punya XT sama dengan X1 plus X2 tak ganti yang ini. Negatif 2AN dibagi 1 plus A kuadrat per 2 yang ini. Kan X1 plus X2 itu yang ini. 2-nya tetap yang ada di bawah. Gitu. Pak, 2 yang ini dengan 2 yang ini dicoret? Boleh. Atau kalau kamu nggak mau coret, pakai cara yang ini aja. Min 2AN per 1 plus A kuadrat. Ini kan 2 per 1. 2 per 1 itu kan kalau dijadikan perkalian jadinya setengah. Baru kalian coret. Biar nggak bingung. Gitu. Alhasil kalian punya XT itu sama dengan negatif AN. Ya, negatif AN per 1 plus A kuadrat. Nah, kayak gini. Kalian punya ini. Sekarang kalau misalnya kalian mau mencari N-nya. Nah, kalian mau mencari N-nya nih. Kalian mau mencari N-nya. Gimana caranya? Ya sudah. XT-nya pindah ruas, atau ininya pindah ruas lah. 1 plus A kuadratnya pindah ruas. Maka kita punya XT dikalikan 1 plus A kuadrat. Sama dengan negatif AN. Kan gini. Maka kalau kita mau mencari N-nya, di sini kita punya XT 1 plus A kuadrat dibagi dengan negatif A. Udah kayak gini. Ya. Jadi ini kalau kamu mau mencari N-nya. Sudah ya. Langkah yang terakhir adalah menentukan YT-nya. YT-nya. Di sini kan kita punya yang atas YT sama dengan AXT plus N. Ya, N-nya nggak diketahui, makanya itu kita cari N-nya tuh. Sekarang N-nya sudah diketahui, kita masukkan. Nah, dari sini YT sama dengan AXT ditambah N. N-nya itu kan yang ini. N-nya itu yang ini. N-nya itu XT 1 plus A kuadrat dibagi dengan negatif A. Nah, kayak gini. Oke ya. Nah, setelah seperti ini kita samakan penyebut lah. Samakan penyebut. Jadi semuanya min A. Jadi yang di sini harus dikalikan dengan negatif A juga. Ya enggak? Berarti berapa kalau dikalikan dengan negatif A? Berarti negatif A kuadrat XT. T-nya kecil di sini. Di bawah jadi absis. Ini T ya, ini XT. Kemudian yang ini, XT kali 1, XT. XT dikalikan A kuadrat. Ya, A kuadrat XT. Kan gitu.
Loh Pak, sama Pak. A kuadrat X T cuma ini min, ini plus. Oh, berarti bisa dicoret. Berarti kamu dapat sekarang YT itu sama dengan XT dibagi dengan A. Ini harus ada tanda negatifnya. Karena di sini ada negatif. Begitu ya. Jadi, kita sudah tahu bahwasanya koordinat titik T untuk Y-nya, ordinat Y-nya itu adalah ini. Negatif XT per A. Ya, negatif XT per A. Nah, apa yang terjadi ketika kita jalankan? Nah, ketika kita jalankan, kan tadi gabungan nih. Tadi ada yang pakai parameter, yaitu parameternya N. Kemudian kita pakai titik. Ini XT dan YT yang nantinya kita jalankan. Kita punya YT sama dengan negatif XT per A. Ya, kita punya YT sama dengan negatif XT per A. Ketika kita jalankan koordinat titik XT dan YT-nya, maka menjadi apa? Menjadi Y sama dengan negatif X per A. Kan gini. Ya, kan gini. Ingat lagi, XT dan YT itu kan sebenarnya koordinat ini kan? Koordinat titik tengahnya. Ketika kita jalankan, artinya di general bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini, dan seterusnya. Masih ada lagi. Kalau di sini ada garis kan ada banyak garisnya tak terhingga tuh. Makanya ketika kita jalankan, T-nya itu dihapus saja. Tinggal Y sama dengan min X per A. Dan inilah adalah yang dinamakan tempat kedudukan. Tempat kedudukan. Dari titik-titik yang diminta. Kayak gitu. Artinya, ini tuh sebenarnya menjadi satu garis lurus. Gitu loh, ini garis lurus sebenarnya. Jadi titik-titik antara tali busur, titik tengah antara tali busur yang sejajar dengan Y sama dengan AX, itu nanti membentuk satu garis. Kan yang ini kalau misalnya A-nya kalian taruh di sini, kan jadinya AY sama dengan min AX. Min X maksud saya. Kayak gitu, ya. Dan ini, ya, Y sama dengan min AX. Itu kalau kalian bandingkan dengan yang ini, yang ini di soal Y sama dengan AX, endingnya itu kan pasti tegak lurus toh. Nah, tegak lurus gini kan sebenarnya. Ya enggak? Kita coba, benarkah YAX dengan Y sama dengan min X per A itu tegak lurus? Coba kita lihat. Y, ini kan sama aja tak tulis dalam bentuk kayak gini ya. Sama aja toh. Y sama dengan min 1 per AX. Ini gradiennya min 1 per A, ini gradiennya adalah A. Loh, sama kan? M1 sama dengan negatif 1 per M2. Gitu. Itu kan syarat dari tegak lurus. Jadi pas sesuai memang apa yang kita temukan dengan kejadian yang realnya, bahwasanya tempat kedudukan titik tengah itu pasti tegak lurus dengan garis Y sama dengan AX. Kalau ini kan gradiennya M toh. A toh. Gini ya, gradien dari garis yang pertama itu A. Kalau ada yang tegak lurus, gradiennya berapa? Misalnya M2 sama dengan tegak lurus, berarti min 1 per A. Loh, kan sama kan yang ini? Gradiennya adalah min 1 per A. Gitu. Itu untuk kasus yang ketiga, yaitu gabungan menjalankan titik dan menggunakan parameter. Oke, ini sedikit pengantar saja sebelum masuk ke materi berikutnya tentang tabung. Di sini kita akan membahas sedikit saja pengertian bidang tabung. Ya, jadi kita hanya membahas pengertiannya, kita nggak membahas persamaan. Persamaan akan kita bahas di minggu depan ya, pertemuan selanjutnya. Jadi gini, yang dinamakan dengan pengertian bidang tabung itu apa sih? Jadi gini, selalu ada dua hal yang diketahui di sini. Yang pertama ada satu garis, anggaplah ini namanya garis G kayak gitu. Dan tentunya garis G itu punya arah gitu kan ya. Punya arah, punya bilangan arah kayak gitu. Entah bilangan arahnya berapa, A, B, C tentunya. Nah, sekarang di sini ada bidang. Ada bidang, anggaplah bidang V kayak gitu. Nah, dan juga ada garis lengkung K. Garis lengkungnya itu yang ini. Sret yang ini. Garis lengkung K. Nah, yang dinamakan bidang tabung adalah kumpulan dari garis-garis yang sejajar dengan G tetapi melalui garis lengkung K gitu loh. Yang sejajar dengan G, ini kan sejajar dengan G. Semuanya sejajar dengan G dan melalui garis lengkung K gitu. Ini namanya bidang tabung. Jadi jangan disamakan dengan konsep tabung gitu saja yang kalian pelajari di SMA, beda. Kalau konsep tabung itu kan kaleng kayak gitu biasanya.
Ini bidang tabung. Jadi selalu ada garis G dan itu sejajar dengan garis-garis yang melalui titik K ini. Sret, sret, sret. Jadi nanti ada lekungan nih, sret, bergelombang. Ya namanya saja sudah tadi ada garis lekung, K-nya itu garis lekung. Pasti garis-garis ini kan garisnya banyak ini sebenarnya. Cuma saya gambarkan hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 saja. Tapi di sini kan sebenarnya banyak. Gitu. Ini kan garis lekung, bergelombang kayak gitu kan. Nah, yang seperti ini dinamakan dengan bidang tabung. Ya. Jadi bidang lekung yang seperti ini yang dinamakan dengan bidang tabung. Sekali lagi, ini yang dinamakan bidang tabung. Pokoknya ada garis lekung pada suatu bidang datar, dan yang dinamakan bidang tabung adalah kumpulan garis-garis yang sejajar dengan G dan melalui garis lengkung K. Sret kayak ini. Makanya ini nanti hasilnya adalah bergelombang kayak gitu. Sret. Ini kalau di kamera nggak kelihatan tangan saya, gerakannya ini ke atas terus ke bawah gitu. Seret kayak gini. Gitu ya. Itu namanya bidang lekung. Bidang lekung inilah yang disebut dengan bidang tabung. Bidang tabung. Nah, ada lagi, Pak, gimana? Yang namanya bidang lekung kan nggak hanya gini. Boleh nggak Pak kalau bidang lekungnya itu berupa lingkaran? Lingkaran itu kan bidang lekung juga. Betul. Kita lihat di contoh yang kedua. Saya punya ini garis G. Nah, ini garis ini membentuk suatu lingkaran. Kalau yang tadi atas kan hanya straight gini garis lengkung. Kalau yang ini berbentuk lingkaran, anggap ini lingkaran ya. Jadi membentuk lingkaran nih. Membentuk lingkaran. Seperti yang saya jelaskan tadi, yang dinamakan dengan bidang tabung adalah kumpulan garis-garis kayak gini yang sejajar dengan G dan melalui garis lekung K. Garis lekung K kebetulan berupa lingkaran. Jadi kayak gini. Hampir kayak tabung ini sudah ya, tabung yang kalian pelajari di bangku menengah maksud saya. Tapi ini miring ya Pak? Iya miring. Dan kalau miring inilah yang dinamakan dengan bidang tabung sisi atau miring. Bidang tabung sisi atau lingkaran bolehlah. Bidang tabung lingkaran miring. Nah kayak gini. Pak, gimana kalau misalnya garis G-nya itu tegak lurus Pak dengan bidang? Berarti nanti garis-garis yang di sini kan juga tegak lurus. Betul, tegak lurus, nggak miring seperti ini. Nah, kalau yang tegak lurus itu namanya bidang tabung, lingkaran tegak gitu aja. Pokoknya kalian paham. Di sini saya hanya menjelaskan tentang itu, pengertian bidang tabung. Gitu ya. Mungkin itu saja untuk pengertian bidang tabung. Bagaimana video barusan? Mudah bukan? Jika kalian merasa ada yang kesulitan, silakan catat masalah-masalah yang mungkin kalian temukan, kemudian tanyakan ketika sesi diskusi berlangsung. Mungkin itu saja dari saya. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Akhir kata dari saya, salam geometri.